Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Teman-teman majelis belajar tauhid alumni SMA 1 rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian mingguan kita insyaallah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini tetap kita lakukan secara istiqomah sehingga mendapatkan rahmat dan keberkahan karena kita terus menerus ya dalam majelis ilmu ya, sehingga Allah kita memudahkan kita untuk mendapatkan surga ya, sehingga dengan kita mencari ilmu dan Allah ridha dengan kita insyaallah. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita lanjutkan kajian kita sebagaimana 2 minggu yang lalu tentang pengumpulan Al-Quran. Ya, sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana turunnya Al-Quran ya, dan bagaimana ditulisnya Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Kemudian sekarang kita akan berbicara di zaman kekhilafahan ya, zaman Khalifah Rasyidin ya. Nah, nanti kita akan ada topik-topiknya ya, cuman ada ayat yang harus kita pakai pada pagi ini insya Allah ya, yang akan menjadi patokan kita karena ada pemahaman yang salah yang kita lihat ya ketika berbicara masalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan apa yang diperintahkannya kan seperti itu ya. Sebagian dari umat ini ya meniru Rasulullah itu tidak secara lengkap. Nah, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu ya. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah atau ambillah ya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab. Sungguhnya Allah amat keras hukumannya. Nah, jadi Rasulullah itu kan ya ada yang diperintahkan beliau, ya, ada yang dilakukan beliau, dan ada juga diamnya beliau. Nah, itu harus kita terima secara keseluruhan, ya, juga memahami ya maknanya gitu. Ada perintah dari Allah, nah, dan ada bagaimana Rasulullah melaksanakannya. Nah, ini pas banget minggu ini kita berbicara karena bertepatan dengan tahun baru Hijriah, ya. Itu kok bisa banget ya? Ya, dengan tahun baru Hijriah nih. Bau tai kayak gitu. Oke. Oke, kita teruskan. Ya, jadi pada pagi ini, insya Allah kita akan berbicara, ya, karena kita akan berbicara tentang pengumpulan Al-Quran, bahkan pembukuannya, ya, di zaman kekhilafahan. Nah, kita masuk berbicara tentang tahun baru Hijriah dan kekhilafahan. Ya, berarti yang berjasa dalam mengumpulkan Al-Quran itu adalah para khalifah ya, sesudah Rasulullah SAW. Nah, ini perlu kita bahas ya. Kenapa perlu sekali kita bahas? Ya, karena ini adalah yang menjadi pondasi penting terhadap tegaknya Islam sebenarnya. Ya, pondasi penting terhadap tegaknya Islam. Diimplementasikannya Islam, dijaganya Islam, sehingga apa? Kalau tegaknya Islam itu maka dia akan berpengaruh kepada umat. Ya, nah
Dan ini perlu kita luruskan pada kesempatan yang sempit ini, gitu. Apa itu tentang khilafah, atau khalifahan. Nanti kita akan bahas sebentar. Dan kita akan paham nanti kenapa para khalifah inilah yang menjaga Al-Quran, ya, melakukan pengumpulannya, ya, dan pembukuannya, ya. Baik, ya. Saya minta maaf sebentar, itu ada kucing pengen masuk mau Masuk kirim. masuk ya, ribut di belakang. Mau masuk. Oke. Kita teruskan ya. Jadi kita akan berbicara tentang tahun baru Islam, 1 Muharram, ya. Sekarang udah tanggal 3 Muharram, ya. Kamis 1, ya, Jumat. Sekarang di Minggu, ya. Ya, masih 3 Muharram, ya. Masih 3 Muharram kalau nggak salah. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti 4 Muharram. Kita masuk kepada 4 Muharram, insya Allah. Ya, walau alam sahab, ya. Tapi pokoknya kita masuk kepada tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Makna ini penting kita pahami, ya. Kita melihat bahwasanya tahun baru Islam ini, atau tahun baru Hijriah ini tidak dimaknai oleh umat Islam pada saat sekarang sebagaimana seharusnya, gitu. Ya, sejarahnya adalah, ya, 1 Muharram itu sebagai tahun baru umat Islam itu ketika Khalifah Umar bin Khattab mengumpulkan beberapa sahabat senior ketika itu, termasuk Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, dan Abdurrahman bin Auf, dan ada 2 orang lagi kalau tidak salah, berbicara tentang kalender Islam, ya, kalender Islam. Nah, ada yang mengusulkan berdasarkan lahirnya Rasulullah SAW, ada yang mengusulkan kepada menjadi rasulnya beliau, dan Ali bin Abi Thalib mengusulkan bahwasanya tahun baru buat umat Islam tersebut adalah tahun momentum hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Nah, pada saat sekarang ini orang membatasi makna hijrah itu, ya, makna berpindah, ya. Bagus, ya. Memang maknanya itu adalah berpindah, ya. Berpindah dari kekufuran kepada Islam, ya. Dari kehidupan yang selama ini tidak taat menjadi taat. Dan itu adalah makna yang sesuai, ya. Tetapi, ya, kalau kita lihat maknanya, ya, dari Makkah ke Madinah itu adalah dari Darul Kufur ke Darul Islam. Ini yang harus kita pahami. Dari Darul Kufur kemana? Kepada Darul Islam, ya. Yang artinya adalah dari kehidupan yang kufur kepada kehidupan yang lebih baik. Nah, di sini kita harus paham apa itu yang disebut dengan Darul Islam, ya. Darul Islam itulah negara Islam yang mana diterapkannya syariah, hukum-hukum Islam, dan keamanan negara tersebut berada di bawah keamanan Islam. Ya. Selama Rasulullah, ya, ketika Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah dan selama berada di Madinah, maka, ya, yang mana selama ini kalau di Mekah berada dalam tekanan, tidak mampu untuk menerapkan syariat Islam secara keseluruhan, tetapi dengan adanya Bai'atul Aqabah yang pertama dan yang kedua oleh orang-orang Madinah kepada Rasulullah, ya, mereka bersedia menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin dan menerapkan syariat Islam di Madinah, maka sebagaimana diperintahkan oleh Allah, ya, ketika sudah ada waktunya, maka hijrahlah Rasulullah, ya, dan para sahabat terlebih dahulu, ya, Rasulullah yang terakhir dengan Abu Bakar, ya, ke Madinah, ya. Dan itu adalah dikarenakan dakwahnya Mus'ab bin Umair, ya, yang telah dikirim oleh Rasulullah sebelum-belumnya ke Madinah. Mereka bersedia untuk menerima Islam dan menerapkan Islam dalam kehidupannya, ini yang harus kita pahami. Jadi Darul Islam atau negara Islam adalah negara yang di dalamnya itu diterapkannya syariah dan hukum-hukum Islam. Ya. Maka kalau tidak diterapkan
hukum-hukum Islam atau syariah di dalamnya itu bukan disebut dengan Darul Islam. Maka selama di Madinah, ya, di bawah kepemimpinan Rasulullah itulah daulah Islam. Dan begitu juga disebut Darul Islam setelah ya Rasulullah meninggal, ada yang kita sebut dengan para khalifah. Nah, para khalifah. Nah, sini kita harus paham apa itu khalifah. Nah, ini yang perlu kita terangkan maknanya dulu secara bahasa ya. Makna secara bahasa dan makna secara syariat. Nah, kalau kita lihat dalam secara bahasa, kata-kata khalifah itu ada maknanya di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, kata khalifah di sini ditafsirkan sebagai silih bergantinya ya, satu kaum dengan kaum yang lain, yang dimaknai yaitu pengganti yang kemudian. Nah, ya di sini kita bisa melihat makna khalifah adalah menggantikan sebenarnya. Ya, kalau kita pahami, ya sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah, ini mungkin PowerPoint-nya itu tidak tepat saya tempatkan ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ya. Dan ini juga ada perintah Rasulullah untuk mengangkat khalifah. Ya. Apa kata Rasulullah? Kanat banu Israilu tasusuhumul anbiya, ya, sesungguhnya para dahulunya orang-orang Bani Israel tersebut dipimpin oleh para nabi, ya. Lalu apa kullama halakan nabi khalafa'u nabi, ya, setiap ada nabinya meninggal digantikan oleh nabi yang lain. Wa annahu la nabiyya ba'di, dan sesungguhnya kata Rasulullah la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Jadi nggak ada lagi nabi sesudah Rasulullah. Tetapi apa kata Rasulullah? Wasatakunu khulafa'u fatahsur, akan ada para khalifah yang banyak, ya, yang mengatur. Nah, jadi ini yang kita pahami. Jadi Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perintah-perintahnya kepada hambanya, kan seperti ya, yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW itu untuk diterapkan dalam kehidupan, untuk diimplementasikan dalam kehidupan. Dan institusi untuk mengimplementasikan Islam tersebut haruslah melalui negara yang disebut dengan kekhilafahan. Ya, ini tidak sama dengan ya dengan republik, ya, dengan kerajaan, bukan gitu. Itu adalah institusi yang unik, ya, yang datang dari Allah dan Rasul-Nya gitu. Maka kita ya memahami ya ada para khalifah, ya, Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu adalah fakta sejarah. Fakta sejarah ya secara sejarah. Belum lagi kita berbicara secara syariat gitu. Karena syariat yang diperintahkan Allah itu adalah untuk diimplementasikan dalam kehidupan gitu. Ya, maka dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an itu Allah bertegas-tegas, ya, sebagai contoh Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa, ya, wa anihkum bainahum bima anzalallah, ya, dan hendaklah engkau berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi apa yang diturunkan oleh Allah itu harus jadikan tempat berhukum, ya, dan itu diimplementasikan, dilihatkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dengan apa? Dengan menegakkan daulah Islam. Nah, ini saya teruskan hadisnya ya, biar kita paham apa kata Rasulullah ya. Kalau mereka bertanya, ya, fima ta'muruna, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Lalu Rasulullah berkata, penuhilah bai'atul awal, ya, baiklah yang pertama, dan yang pertama kata Rasulullah. Lalu apa? Dan serahkanlah kepada mereka hak-hak mereka, karena sesungguhnya Allah, ya, sesungguhnya Allah akan menanyai mereka atas apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Nah, jadi ya, kita membaiat khalifah yang pertama. Dalam hadis yang lain, kalau ada khalifah yang kedua itu harus dibunuh. Nanti kalian tidak boleh ada 2 orang khalifah. Maka kita lihat, ya, makna dari
khalifah atau definisi dari khalifah, nah ini harus kita pahami, adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah ke segenap penjuru dunia. Nah, ini kata lainnya adalah imamah. Jadi kalau ada kata khalifah dan imamah itu maknanya sama. Ya, kalau Ali bin Abi Thalib disebut dengan Imamul Mukminin, ya, para pemimpin orang-orang yang beriman. Nah, inilah yang disebut dengan khalifah, ya. Dia sistem pemerintahan yang menerapkan sistem hukum Islam atas seluruh rakyatnya dan menyebarluaskan dakwah Islam dengan dakwah dan jihad fisabilillah ke seluruh dunia. Nah, jadi kita paham gitu ya. Inilah jasa ya, bagaimana Islam itu sampai kepada kita karena ada sistem yang mengaturnya. Karena kalau dengan sistem itu semuanya akan berjalan dengan sempurna. Tapi kalau nggak ada sistem, nggak ada pemerintahan, itu ya, tidak mungkin Islam itu sampai ke kita. Bahkan kalau orang Minang mungkin kalau ada yang orang Minang, tapi kalau orang Minang itu sampai adat bersandi syarat bersandi kitabullah, ya tidak kalau ndak Islam ndak Minang, kan seperti itu ya. Jadi kita tuh dulu ke kerajaan Pagaruyung ya, kerajaan ya. Itu tuh dulu orang Minang tersebut agamanya tuh Hindu. Jadi saya pernah ya mungkin kenal juga ya sama ini ya, sama si Sustan ya, Rusman ya. Ya. Itu kakak beliau kan itu ya. Beliau itu kan mereka tuh masih ini ya, masih keturunan Pagaruyung ya. Kakak beliau tuh pernah cerita kayak gini. Ya, jadi raja-raja Pagaruyung itu berafiliasi dengan kekhalifahan Turki Utsmani. Ya. Dan itu Sultan apa itu dulu ya, dikasih gelar Sultan Alif Khalifatul fil Alam, ya, khalifah bagi seluruh alam ya, bagi semuanya. Nah, itu udah jelas ya. Dan ceritanya begini ya, orang Minang itu dulu itu agamanya itu Hindu. Mereka itu tidak boleh melihat kitab Weda itu, kitab Hindu itu tidak boleh itu kalau kastanya bukan kasta yang tinggi. Kalau ada kasta yang rendah itu melihat kitab Weda itu dicocok matanya dengan 2 besi panas. Itu ceritanya. Nah, ketika Islam datang dan itu memang ada para pengemban dakwah Islam, ya, itu ya Kesultanan Pagaruyung memerintahkannya sampai kepada Nenek Mama mengganti sistemnya itu seperti sistem Islam. Maka kita ada yang disebut dengan wali dulu ya, wali nagari. Ya, kita ada wali hakim, kita ada disebut dengan pakiyah atau orang fikih. Nah, di suku-suku Minang itu semuanya menerima Islam, lalu menerapkannya, mendakwahkannya, walaupun ada penentangan juga segala macam. Dan ada suku yang lari dari yang tidak mau menerima. Nah, mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang tahu ya. Itu suku Kubu ya. Orang Kubu itu orang Minang itu, Bu. Ya. Jadi mereka iya, itu masih orang Minang. Minang itu kan sampai ke Jambi, sampai ke Bangkinang itu masih Minang itu udah. Ya. Kan Minang itu apa namanya itu? Ya, sampai ada sungai apa gitu, itu Minangkabau gitu. Sekarang aja Sumatera Barat dipecah belah oleh Soekarno ya. Sumatera Tengah itu kan hampir semuanya Minang. Nah, ada Melayu di Riau, ada Melayu di Nah, orang Kubu itu lari mereka ke hutan. Dia orang Kubu itu lari ke hutan. Nah, ini bukti, bukannya apa-apa, bukti ya. Kita melihat sama sejarah. Ketika kita menerima Islam dan ada yang menolak Islam. Ya, mana yang maju kan seperti itu ya. Ketika menerima Islam dan ada yang menolak Islam, mana yang maju. Nah, itu bagaimana Islam itu mengangkat kita, bahkan menyelamatkan kita sampai sekarang. Contohnya saja ya, ketika para kolonialis datang, kita tuh punya harga diri ya. Karena Islam itu datang ya, sebagaimana Rasulullah perintahkan kepada para sahabat ketika mereka berperang dengan Persia dan Romawi, ya, mereka tuh menyatakan kepada ini, ya, mereka bilang kepada Rustum ya,
bahwasanya Allah itu mengutus Islam untuk ya menghilangkan penghambaan sesama manusia, hanya penghambaan kepada Allah SWT. Menjadi orang yang merdeka dari penghambaan kepada sesama manusia. Maka orang ketika Islam dia nggak akan mau dijajah atau diperbudak oleh manusia yang lain. Nah, itulah yang terjadi ketika para kolonialis ya, Eropa datang ke negeri-negeri di seluruh dunia itu kan mereka tujuannya memperbudak ya, mengeksploitasi. Ya, datang mereka ke Australia, orang aborigin itu menjadi warga negara ketiga. Bahkan nggak ada tuh. Apakah warga negara Australia itu terkenal dengan aboriginnya? Kan tidak ya. Maksudnya, ada orang kulit putih di sana. Datang mereka ke Afrika ya. Kalau bukan negeri-negeri Muslim itu diperbudak sama mereka. Jadilah para orang-orang kulit hitam itu jadi budak. Dan itu yang terjadi sampai abad 20 pun masih menjadi suatu isu yang besar. Datang mereka ke Amerika, orang Indian punah. Tapi datang mereka ke Indonesia, ya kita tidak bisa tidak mau dilakukan seperti itu. Nah ini Islam ya, izahnya itu tinggi gitu, ya. Karena apa? Karena sistem Islam. Nah, Pagaruyung itu permasalahannya bukti-bukti kita itu berafiliasi ke kekhalifahan Turki Utsmani tersebut itu habis ya ketika Istana Pagaruyung itu dibakar ketika Perang Padri ya. Jadi 2 kali terbakar itu. Jadi semua bukti sejarah tidak ada ya, tidak ada. Tapi bukti sejarahnya kan sama kayak kwitansi atau bond ya. Ya, sama orang melakukan transaksi jual beli kan seperti itu. Barang sudah dipindah, uang sudah dikasih. Ya. Kan tidak ada bond pun bukan berarti bahwasanya tidak pernah terjadi transaksi ya. Nah, ini yang dibilang oleh Peter Carey kan, tidak ada bukti-bukti tertulis. Tidak harus ada bukti tertulis. Orang Minang ya dengan menyatakan adat bersandi syarak bersandi Kitabullah itu adalah suatu bukti bahwasanya mereka itu ya dulunya itu berafiliasi kepada kekhalifahan Islam. Nah, ini yang harus kita pahami pada saat sekarang. Dan inilah sistem yang menjaga Islam. Nah, itulah yang kita lihat ya. Ya, para khalifah inilah yang menjaga Islam ya, termasuk juga dalam masalah menjaga Al-Qur'an. Nah, ini yang kita lihat ya. Nah, ketika Rasulullah meninggal ya, itu Al-Qur'an itu tertulis pada lembaran-lembaran, ya tulang-tulang, pelepah kurma dan batu-batu tipis. Rasulullah itu ya memerintahkan para sahabat untuk menulis Al-Qur'an. Ya, Rasulullah itu melarang para sahabat untuk menulis selain Al-Qur'an. Jadi selain Al-Qur'an itu Rasulullah tidak minta untuk menulis. Dan para sahabat menghafalnya. Ini mungkin sudah kita bahas. Ya. Nah, ketika zaman Abu Bakar, ya, itu banyak para hufaz atau para penghafal Al-Quran yang terbunuh karena perperangan dengan orang-orang murtad. Ya. Nah, inilah yang membuat cemas Umar bin Khattab. Ya, khawatir dia. Karena hilangnya mushaf gitu ya, karena terbunuhnya para hufaz ya, para hafiz ya, hafiz Quran. Ya, lalu ya Umar itu pernah berkata gitu ya, pernah minta kepada Abu Bakar untuk mengumpulkannya. Lalu Abu Bakar bilang sampai seperti ini, apakah engkau menyuruh aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah kan seperti itu. Tapi Umar berkata ini adalah sesuatu yang baik ya, berulang-ulang sampai Allah melunakkan hati Abu Bakar dan memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Nah, ya sahabat Rasulullah Zaid bin Sabit ini kan juga salah seorang hafiz ya, hafiz Al-Qur'an. Jadi ada ratusan orang hafiz ya, hufaz Al-Qur'an. Ya dikumpulkan. Nah, Zaid bin Sabit mengumpulkannya ya dengan syarat pertama harus diperoleh secara tertulis dari salah seorang sahabat. Ya. Yang kedua, keadaannya harus dihafal dari salah seorang kalangan sahabat. Jadi ya ada tertulis dan harus ada hafalan ya dengan 2 orang saksi. Nah, dikumpulkan oleh beliau ya, lalu diberikan kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar mengumpulkannya dalam satu tempat. Jadi sudah ada mushaf ya, sudah ada satu tempat ya. Jadi mushaf apa yang ada kumpulan-kumpulan tadi dikumpulkan ya, belum dibukukan. Nah, itu seperti itu terjaga sampai kepada masa
Umar bin Khattab. Ya, selama masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, ya. Lalu apa? Semasa Utsman bin Affan, ya, itu terjadi adalah dikarenakan perbedaan dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau kita lihat, kalau masa Abu Bakar tadi itu adalah pengumpulan lembaran-lembaran yang ditulis di hadapan Rasulullah. Jadi apa yang ditulis di hadapan Rasulullah itu dikumpulkan. Ya, bukan pengumpulan terhadap mushaf Al-Qur'an. Karena mushaf tadi kan mereka sudah punya mushafnya sendiri, ada susunan-susunan yang mereka bikin sendiri. Nah, pemeliharaannya di zaman Abu Bakar dan zaman Umar bin Khattab adalah pemeliharaan kumpulan-kumpulan itu tadi. Ya. Jadi sudah dikumpulkan sebenarnya Al-Qur'an zaman Abu Bakar, ya, dan pemeliharaannya zaman Umar bin Khattab. Ya, tapi belum distandarisasi. Nah, apa alasannya? Nah, dikarenakan adanya perbedaan membaca Al-Qur'an. Ya. Huzaifah, sahabat Rasulullah, itu melihat penduduk Syam membaca Al-Quran dengan bacaan Ubay bin Ka'ab, ya, dan itu tidak pernah didengar oleh penduduk Irak. Nah, ini yang ditanyakan oleh Dr. Nancy beberapa minggu yang lalu, ya, rasamnya, ya. Ya, begitu juga yang melihat bahwa penduduk Irak membaca Al-Quran dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Nah, cara membacanya itu berbeda, gitu ya. Sehingga mereka membacanya dengan sesuatu yang tidak pernah dengar oleh penduduk Syam. Dan ini apa akibatnya? Akibatnya, ya, mereka saling mengkafirkan di antara sesama kaum muslim. Ya, mereka itu berselisih, ya, tentang salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah. Satu membaca wa atimu al-hajja wa al-umrata lillah, dan satu lagi membaca wa atimu al-hajja wa al-umrata li baiti. Nah, ini apa bacanya seperti itu, ya. Dan akhirnya apa? Ya, Huzaifah meminta kepada Utsman bin Affan, ya. Huzaifah bin Yaman, ya. Dia menghadap kepada Khalifah Utsman bin Affan, ya, meminta kepada Khalifah Utsman, ya, untuk melakukan standarisasi mushaf. Nah, dan maka Utsman bin Affan, ya, meminta menyalin lembaran-lembaran tersebut ke dalam mushaf, ya, lalu dikembalikan kepada Hafsah, lalu mengirimnya ke seluruh wilayah, ya. Jadi ada 7 kopi, ya. Jadi seluruh wilayah di masing-masing dikasih 1 kopi dia, agar dia merujuk kepada mushaf tersebut. Nah, ada 7 salinan, ya. Di masing-masing itu ke Makkah, ke Sam, ke Yaman, ke Bahrain, ke Basrah, dan Kufah. Ya, dan di Madinah disimpan 1 salinan. Nah, inilah yang akan menjadi standarisasi Al-Quran. Jadi bacaannya itu, gitu, cara membacanya itu. Nah, ini kalau kita lihat, ya, aktivitas di zaman Utsman bin Affan bukan pengumpulan terhadap Al-Quran, ya, tapi melainkan menyalin dan pemindahan berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sendiri apa adanya, ya. Jadi tidak ada menambah dan tidak mengurangi. Jadi tidak ada alasan untuk menghantam, ya, atau mengkritisi bagaimana pengumpulan Al-Quran, karena sudah sangat jelas. Ya, para sahabat itu hafal Al-Quran, ya. Nah, tetapi kepada yang tidak hafal kan nanti seperti itu, ya. Permasalahan kita umat pada saat sekarang ini sebenarnya, ya, kepada umat yang tidak paham Al-Quran, ya, sebenarnya, ya. Tidak paham kita tentang Al-Quran, nah itu jadi permasalahan. Baik, itu kaji kita pada pagi ini, insya Allah, dan kita insya Allah sudah selesai bagaimana pengumpulan Al-Quran. Mudah-mudahan ini menambah kekuatan iman kita terhadap Al-Quran, ya. Ya, walaupun secara konten, gitu, secara isi Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, gitu. Tapi kan sebagaimana niat kita di awal-awal, ya, agar umat ini paham, ya. Karena masalahnya Islam ini diserang dalam apa yang bisa diserang lah, istilah seperti dalam semua hal diserang, dicari-cari kesalahannya, kan seperti itu. Sementara ini adalah agama yang sempurna, insya Allah. Baik, mungkin sebelum kita tutup, silakan ada yang bertanya. Bertanya, Ustaz. Silakan, siapa nih, Dr. Nancy atau? Ya, Nancy. Boleh, Nancy dulu.
Silakan. Nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.